di mana mereka setelah hampir melewati langit Vietnam, ia terbang kembali melewati semenanjung Malaysia, melewati Selat Malaka, dan akhirnya menuju Samudra Hindia. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita bakal ngebahas kisah-kisah misteri, kriminal, horor, dan bahkan kejadian yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Pada tanggal 8 Maret tahun 2014, dunia dikejutkan dengan salah satu misteri terbesar di dalam sejarah penerbangan modern. Sebuah pesawat penumpang milik Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 menghilang begitu saja dari radar. Di dalam pesawat itu terdapat 239 orang termasuk kru dan juga penumpang. Bagaimana mungkin guys sebuah pesawat yang sangat besar itu bisa lenyap tanpa jejak? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang hilangnya MH370, di mana pesawat MH370 itu melepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 00.41 waktu setempat. Tujuannya itu adalah dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Pesawat yang digunakan ini adalah sebuah pesawat Boeing 777-200ER, salah satu pesawat yang paling aman dan juga paling andal di dunia. Di kokpitnya itu terdapat seorang kapten bernama Kapten Zahri Ahmad Shah. Kapten ini adalah seorang pilot yang sangat senior dan bahkan berpengalaman lebih dari 18.000 jam terbang. Jadi pilotnya itu sudah sangat-sangat berpengalaman. Waktu hilangnya pesawat ini nggak ada tanda-tanda masalah teknis sebelum keberangkatan. Cuaca juga kondisinya sangat baik dan semuanya terlihat sangat normal. Hingga 38 menit setelah lepas landas, pesawat MH370 ini mencapai wilayah udara antara Malaysia dan juga Vietnam. Nah, karena pesawat ini sudah mau melintasi udara Vietnam, tugas pengatur lalu lintas udara meminta pilot untuk menghubungi kontrol udara di Vietnam. Setelah itu kapten menjawab dengan kalimat terakhir yang sangat terkenal, "Good night Malaysia 370." Nah, kalimat itu terdengar sangat normal. Gak ada nada panik dan juga gak ada petunjuk bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun nih beberapa menit kemudian transponder pesawat itu tiba-tiba mati hingga menyebabkan MH370 ini hilang dari radar sipil. Meskipun hilang kontak dari radar sipil, namun radar militer Malaysia itu masih mendeteksi sesuatu yang mengejutkan, di mana ternyata pesawat MH370 ini seperti berbalik arah, jadi putar balik, di mana mereka setelah hampir melewati langit Vietnam, ia terbang kembali melewati semenanjung Malaysia, melewati Selat Malaka, dan akhirnya menuju Samudra Hindia, di mana perubahan arah waktu itu sangat signifikan nih artinya pesawat itu masih bisa dikendalikan oleh seseorang. Nah, waktu itu ini bukan kejadian yang mendadak, ini adalah sebuah tindakan yang sepertinya memang disengaja. Setelah pesawat MH370 ini menghilang dari radar, para penyelidik menemukan bahwa sepertinya sistem komunikasi satelit pesawat itu masih mengirimkan sinyal otomatis ke sebuah perusahaan satelit Inggris, tepatnya di Inmarsat. Nah, di mana sinyal ini dikenal dengan handshake. Sinyal handshake ini bakal mengirimkan pesawat setiap 1 jam. Dan sinyal terakhir yang diterima itu pukul 8.19 pagi. Artinya, pesawat MH370 itu kemungkinan masih terbang hampir lebih dari 7 jam setelah mereka itu hilang kontak dari radar sipil. Bahkan nih berdasarkan hasil data satelit, pesawat ini diperkirakan berakhir di bagian Samudra Hindia, salah satu wilayah yang masih sangat terpencil di dunia. Setelah itu akhirnya pesawat MH370 ini dinyatakan hilang kontak dan mulai dilakukan pencarian besar-besaran. Hingga pencarian pesawat MH370 ini melibatkan banyak banget negara yang ikut terjun termasuk ada Australia, Malaysia, terus Cina, dan bahkan Amerika Serikat. Nah, pencarian itu dilakukan dengan kapal, pesawat, sonar bawah laut, dan bahkan robot canggih itu ikut dikerahkan untuk mencari keberadaan pesawat MH370 ini. Area pencariannya itu mencapai ratusan ribu kilometer persegi dan biaya pencariannya itu sangat-sangat fantastis, mencapai ratusan juta dolar. Tapi hasilnya nihil, walaupun sudah dicari ke sana kemari, pesawat MH370 ini tidak ditemukan. Bangkai pesawat juga nggak ada rekaman suara kokpit ataupun black box juga tidak ditemukan. Nggak ada jawaban yang pasti juga kenapa pesawat ini tiba-tiba menghilang. Hingga di tahun 2015 sebuah bagian pesawat ditemukan di Pulau Reunion. Wilayah ini adalah milik Prancis, tepatnya di Samudra Hindia, di mana pakar memastikan bahwa ini tuh adalah bagian pesawat dari MH370. Dan setelah itu nih beberapa potongan puing lain juga ditemukan nih di pesisir Mozambik, Tanzania, dan juga Madagaskar, di mana penemuan ini membuktikan bahwa sepertinya pesawat MH370 ini memang jatuh di Samudra Hindia. Namun untuk lokasi pastinya itu masih menjadi misteri, nggak ada yang tahu dia hilang di mana tepatnya, itu nggak tahu. Nah, setelah pesawat MH370 ini dikabarkan menghilang, banyak banget teori-teori bermunculan guys. Yang pertama
pertama itu dimana teori yang paling terkenal adalah pilot sengaja menjatuhkan pesawat. Bahwa Kapten Zahari ini sengaja mengubah arah pesawat karena rute yang diambil ini adalah sangat presisi. Bagian ahli ini menilai bahwa tindakan itu tuh hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman. Jadi nggak bisa dilakukan oleh orang yang ecek-ecek ataupun baru bisa mengendalikan pesawat. Jadi pesawat itu nih guys bisa dikendalikan oleh orang yang memang sudah berpengalaman dan jam terbangnya itu sudah banyak. Namun hingga hari ini motif ini tuh nggak bisa dipastikan karena memang nggak ada buktinya. Dan yang kedua adalah pembajakan. Kemungkinan bahwa pesawat MH370 itu dibajak. Kalaupun MH370 ini dibajak, kok nggak ada tuntutan dari orang ataupun minta tebusan, nggak ada klaim dari kelompok manapun, dan juga nggak ada komunikasi dari pelaku juga. Jadi kemungkinan dibajak kayaknya nggak mungkin. Dan yang ketiga adalah gangguan teknis. Dimana nih bes ya, sebagian orang itu menduga sepertinya di dalam pesawat itu ada kebakaran yang ngebuat semua orang yang ada di pesawat itu tuh nggak sadarkan diri. Akhirnya pesawat kemudian diterbang dengan autopilot hingga kehabisan bahan bakar. Dimana teori ini juga yang menjelaskan kenapa nggak ada panggilan darurat sebelum si pesawat ini benar-benar hilang gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda sama sekali karena pesawat ini tiba-tiba menghilang. Kan teori konspirasi banyak banget nih. Dan ada juga teori-teori liarnya. Yang pertama itu menyebutkan bahwa pesawat ini sepertinya ditembak jatuh. Ada juga yang mengaitkan dengan operasi rahasia. Dan yang paling penting adalah banyak yang mengaitkan dengan fenomena supranatural. Namun nih bes hingga hari ini nggak ada teori konspirasi nih yang didukung dengan bukti yang kuat juga. Jadi semua itu hanyalah teori-teori liar. Hingga di tahun 2018 setelah 3 tahun kemudian nih, tim investigasi Malaysia merilis laporan akhir di mana mereka ini menyimpulkan bahwa penyebab hilangnya pesawat MH370 itu tidak dapat dipastikan. Penyelidik menyatakan bahwa arah pesawat kemungkinan diubah secara manual. Tetapi mereka juga tidak bisa memastikan guys siapa yang melakukan hal itu dan apa motif sang pelaku melakukan hal tersebut. Hingga upaya pencarian baru pun mau dilakukan nih untuk melakukan pencarian pesawat MH370 itu. Di mana beberapa perusahaan eksplorasi laut termasuk Ocean Infinity beberapa kali mereka tuh menyatakan ingin untuk melanjutkan pencarian MH370 itu. Harapannya itu di mana teknologi sekarang itu semakin canggih, di mana suatu hari dapat menemukan lokasi tepat di mana pesawat MH370 ini jatuh. Karena nih bes, selama kotak hitam ataupun black box dari pesawat ini tidak ditemukan, maka misteri ini belum benar-benar menjawab. Nah, dampak bagi keluarga korban setelah pesawat ini hilang dan tidak dapat dipastikan juga, di mana bagi keluarga korban ketidakpastian ini adalah luka yang terdalam. Mereka itu tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Masih banyak keluarga yang berharap bahwa suatu hari nanti kebenaran itu bakal terungkap. Apa penyebabnya, apa motifnya, dan apa yang terjadi di malam itu sebelum pesawat ini hilang kontak. Nah nih bes, lebih dari 1 dekade pesawat ini telah hilang. Namun MH370 ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia modern. Sebuah pesawat canggih dengan 239 jiwa hilang begitu saja di lautan luas yang menyimpan rahasia. Kita hanya tahu pesawat itu menghilang, kita menemukan beberapa puing, tapi kita tidak bisa benar-benar tahu nih dengan pasti apa yang terjadi di malam itu sebelum pesawat itu hilang kontak. Dan sampai black box dari pesawat MH370 ini tidak ditemukan, maka akan menjadi misteri dan juga akan menjadi teka-teki yang menghantui dunia penerbangan. Nah, bes, menurut kalian apakah yang sebenarnya terjadi di pesawat MH370 ini? Apakah ini tindakan yang disengaja ataupun kecelakaan tragis, atau ada sesuatu yang masih belum diketahui oleh publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikan pendapat kalian tentang hilangnya pesawat MH370 ini. Karena masih banyak teka-teki yang kayak kenapa kok bisa pesawat secanggih itu bisa menghilang dan juga dikendalikan dengan pilot yang sudah sangat berpengalaman. Pokoknya jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah guys, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah misteri yang bakal aku bahas di channel ini. Dan sampai ketemu lagi, bye-bye.